Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar melakukan uji data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini kita punya judul Data Uji Coba Skala Kepribadian Jiwa Damai, Guru PAI dan juga Madrasah. Nah, di sini kita akan melakukan uji coba data validitas konstruk dan juga reliabilitas. Ini yang akan kita lakukan uji datanya di aplikasi SPSS. Nah, di data ini kita punya 19 pertanyaan yang akan diajukan kepada 51 responden. Nah, di sini kita bisa melihat ada 51 responden. Nah, di sini ya. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke aplikasi SPSS-nya. Dan kebetulan saya sudah membukanya. Nah, di sini. Dan ini adalah tampilan pertama atau jendela pertama di aplikasi SPSS. Kita bisa melihat di sini ada data view dan juga variable view. Untuk langkah selanjutnya, kita klik pada variable view. Nah, di sini ada kolom nama, tipe, weight, decimal, label, value, dan selanjutnya ini banyak sekali. Langsung saja kita masukkan data di Excel itu ke aplikasi SPSS. Yang pertama adalah dengan menuliskan kolom pertanyaan atau item yang 19 tadi itu. Di sini kita masukkan, sebut saja atau ketik saja item 1. Kemudian kita tulis sampai item 19. Dan jangan lupa teman-teman di kolom yang ke-20 ditulis total. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita ubah di angka desimal ini kan ada 2, kita turunkan menjadi 0 semua. 0. Setelah semua itemnya berubah menjadi 0 di kolom desimal, kita langsung masuk ke data view. Kita pastikan di sini ada 19 item dan juga 1 total. Kita geser ke kanan. Nah, di sini sudah kelihatan ya, ada 19 item dan juga total. Kemudian kita geser lagi ke kiri. Nah, setelah itu kita masukkan data yang di Microsoft Excel itu, kita drop ke program aplikasi SPSS. Nah, di sini terdapat 19 pertanyaan dan diajukan kepada 51 responden. Kita blok saja di sini. Kita blok sampai 51 responden. Kita Ctrl C. Kemudian kita masukkan ke program aplikasi SPSS-nya. Kita Ctrl V di sini atau paste. Nah, di sini sudah keluar data yang tadinya di Microsoft Excel, kita drop ke program aplikasi SPSS. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji validitas data. Kita klik di menu atas ini, Analyze. Kemudian kita pilih Correlate, kemudian Bivariate. Kita klik. Nah, di sini ada 19 item. Kalau teman-teman mau ngecek silahkan, ada 19 item dan 1 total. Kemudian kita Ctrl A, kita blok semuanya. Kita pindah ke tabel atau ke kolom variable.
Kita klik di sini. Nah, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita bisa lihat hasil correlation di sini. Nah, di sini kita akan melakukan uji validitas data dari 19 item tersebut. Nah, kita bisa melihat atau kita bisa menentukan data itu valid atau enggak dengan cara jika R hitung itu lebih besar daripada R tabel, itu data dinyatakan valid. Nah, begitu juga sebaliknya, jika R hitungnya itu kurang dari R tabel, maka data tidak valid. Kemudian di sini ada dua cara ya. Yang pertama tadi, jika data R hitung lebih besar daripada R tabel, maka itu valid. Nah, opsi yang kedua atau cara menentukan validitas yang kedua adalah jika signifikan atau nilai zig itu lebih kecil dari 0,05, itu data valid. Begitu juga sebaliknya, jika nilai signifikansinya itu kurang dari lebih dari 0,05, maka data tidak valid. Kita bisa lihat di item yang pertama, di sini nilai signifikansinya itu 0,00. Artinya data ini valid karena nilai signifikansi dinyatakan valid jika kurang dari 0,05 gitu. Nah, teman-teman bisa melihat atau bisa mengetahui cara lebih simpel dengan cara melihat di bagian bawah ini. Sebentar saya geser. Nah, di sini correlation atau data ini signifikan jika terdapat 1 bintang atau 2 bintang di nilai R hitungnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada untuk 0,01 atau untuk 1% dan juga untuk 5% itu levelnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada 2 bintang, artinya item yang pertama itu datanya valid. Dan juga ini ada 2 bintang juga, berarti itemnya valid, data-data ini valid. Nah, kalau kita lihat semuanya, semua data ini valid kecuali di nomor yang 12. Sebentar saya scroll ke bawah lagi. Kita scroll sampai nomor 12. Nah, di sini ya, ini item 12. Nah, di sini R hitungnya itu 0,038. Nah, ini lebih kecil daripada R tabelnya, maka ini nggak valid. Kalau lebih gampangnya, teman-teman bisa lihat ini tidak ada tanda bintang di atas 0,38. Berarti ini datanya tidak valid. Kemudian di sini kemudian di sini nilai signifikansinya ini jauh meleset. Ini nilainya 793. Nah, sedangkan validitas data itu jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Berarti ini jauh banget. Ini di atasnya 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa validitas untuk 19 item ini semuanya valid kecuali di nomor yang 12. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas itu kita lakukan jika semua datanya itu valid. Nah, karena ini ada data yang tidak valid, berarti kita harus hapus di nomor 12 itu. Kalau enggak, kita rubah datanya. Namun, kalau kita melakukan uji data seperti ini, alangkah baiknya kita hapus datanya aja gitu. Jadi, untuk uji data reliabilitas, kita masuk ke program aplikasi SPS-nya di data view. Di kolom data view, maksudnya di jendela data view ini, kita masuk ke analyze, menu pada analyze di atas, kita
drop ke bawah sampai nemu, sampai lihat kata Scale. Nah, kita klik, kemudian kita geser ke Reliability Analyze. Kemudian kita seperti yang kita lakukan tadi, Ctrl A, kemudian kita geser. Nah, sini. Nah, tadi kan saya udah bilang bahwa ada data yang tidak valid. Berarti data itu kita harus pindahkan. Kita nggak boleh ikutkan untuk menguji reliabilitas. Karena ingat ya teman-teman, uji reliabilitas itu harus semua datanya itu valid. Jadi data yang nggak valid kita hapus aja. Jadi nomor 12 kita pindahin. Dan juga total. Nah, totalnya kita pindahkan juga. Nah, selanjutnya kita klik statistik di tabel kanan ini. Kemudian kita checklist pada tulisan Scale if item deleted. Nah, kita checklist, kemudian kita continue. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil uji reliabilitas data. Nah, di sini kita bisa melihat langsung saja ke reliability statistik. Nah, di sini untuk menguji reliabilitas kita hanya perlu melihat satu tabel ini saja. Data bisa dinyatakan reliability atau reliabilitas jika Cronbach alpanya ini di atas 0,6. Gitu ya teman-teman ya. Jika Cronbach alpanya ini di atas 0,6. Jadi data yang kita sudah ujikan tadi itu mendapatkan hasil 0,843. Artinya data ini di atas 0,6. Jadi data ini variable karena maksudnya data ini reliability karena kita melakukan ujinya itu datanya semuanya valid. Nah, di sini kan kita bisa lihat ada 18 item karena tadi yang satu, yang nomor 12 kita hapus. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi data ini valid semua dan mendapatkan nilai reliability yang cukup memuaskan yaitu 0,843. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk uji coba skala kepribadian jiwa damai, guru PAI dan juga madrasah, kita bisa mendapatkan semua responden atau semua pertanyaan yang kita ajukan kepada 51 responden itu valid semua, kecuali nomor 12 tadi. Jadi semuanya dianggap valid kecuali nomor 12. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah mau belajar bareng bersama saya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih atas kesempatan kita bisa belajar bareng pada kesempatan kali ini. Banyak salahnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.